La ilaha illallah, aku itu masih pengen ketawa ngakak. Soalnya apa? Orang mau ke Jepang pakai dasi, pakai jas kayak gitu kan. Aku masih pengen ketawa lagi kalau inget itu. Kampret, kampret pendidikan kalau militer di Jepang. Orang-orang itu pada ngapain? Ada yang nyempret, ada yang ngaspal, ada yang nebang bambu, ada yang maton. Pokoknya aneh. Pas berangkat ke sini pakai jas, pakai pantopel. Jepang terpukau dengan etos kerja orang Indonesia, bahkan jadi sorotan acara televisi. Dalam beberapa tahun terakhir, pekerja asal Indonesia semakin mendapatkan perhatian positif di Jepang. Tidak hanya dari para pemilik perusahaan, tetapi juga dari berbagai sektor lain seperti rumah sakit, panti lansia hingga lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah. Banyak pihak menilai bahwa pekerja Indonesia memiliki etos kerja yang tinggi, disiplin, cepat belajar, serta dikenal ramah dan mudah bekerja sama. Fenomena ini bahkan sempat menjadi pembahasan dalam sejumlah program televisi di Jepang yang mengulas meningkatnya kontribusi tenaga kerja asing. Dalam tayangan tersebut, pekerja Indonesia disebut sebagai salah satu kelompok yang mampu beradaptasi dengan baik terhadap budaya kerja Jepang. Sejumlah perusahaan mengaku puas dengan kinerja mereka karena dinilai bertanggung jawab, sopan, dan memiliki semangat untuk terus berkembang. Tak sedikit pimpinan pabrik maupun pengelola fasilitas kesehatan yang memberikan apresiasi terhadap para pekerja Indonesia.本当に怒んないですよ。イスラム教の人たちは本当に怒らないんですよ。Seorang pengusaha sukses asal Jepang bernama Yoshida memberi pujian kepada para pekerjanya yang berasal dari negara Indonesia. Pemilik restoran makanan Jepang Hokkaido Yoshidaya ini merasakan ada perbedaan nyata antara warga Indonesia dengan negara lain. Hal ini diakui Yoshida sebagai sebuah kelebihan yang tak dapat ditemukan pada warga negara manapun. たださんの特徴みたいな、特性みたいな、があれば教えていただきたいなと思ったんですけど。僕、昨日も送り出しの学校に行って面談者したんです。20人ぐらい面談して、18人は何のために日本語に行くのかって言ったら、もうお父さんお母さん、兄弟にいい生活をさせたいからですって笑顔で。全然自分のためじゃないです。やっぱり家族すごく大事にして、すごく優しい志なんです。これがいいところで、インドネシア人の最大の方の違いは、怒らない。本当に怒らないんですよ。13名いて、比べたって死ぬものいいぐらいじゃないかな。本当に怒らないですよ。イスラム教の人たちは、本当に怒らないんですよ。日本にいると、すごい嫌な顔されたとか、いろんなクレームとか、世知辛いことすごい多いんですよね。でもね、インドネシア人全然世知辛くないです。なんか同じことこれもう一回持ってきてって言っても、あーいっつってもう一回持ってきてくれるみたいな感じで、すごく優しいんですよね。Mereka menilai dedikasi, ketelitian, dan sikap saling menghormati yang ditunjukkan pekerja Indonesia menjadi contoh positif di lingkungan kerja. Bahkan, di beberapa tempat, etos kerja pekerja Indonesia disebut sebagai standar yang diharapkan dapat diteladani oleh pekerja asing lainnya. Apresiasi tersebut juga diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang lebih ramah terhadap kebutuhan pekerja Indonesia,
Sejumlah perusahaan mulai menyediakan ruang ibadah yang layak, memberikan waktu khusus untuk melaksanakan sholat, hingga menyesuaikan jadwal kerja agar karyawan muslim dapat menjalankan kewajiban agamanya. Selain itu, pada momen-momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, beberapa perusahaan juga memberikan toleransi berupa penyesuaian jadwal cuti atau bentuk dukungan lainnya. Kebijakan seperti ini lahir karena banyak perusahaan menyadari bahwa mayoritas pekerja Indonesia di Jepang beragama Islam. Mereka melihat bahwa memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menjalankan ibadah justru berdampak positif terhadap semangat kerja, loyalitas, dan produktivitas. Meski demikian, penting dipahami bahwa kebijakan tersebut tidak berlaku di semua perusahaan atau seluruh wilayah Jepang. Bentuk fasilitas dan toleransi yang diberikan dapat berbeda-beda, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan dan kebutuhan operasional mereka. Kisah ini menjadi gambaran bahwa profesionalisme, kedisiplinan, dan sikap saling menghormati dapat membangun kepercayaan dimanapun seorang bekerja. Banyak pekerja Indonesia yang berhasil menunjukkan bahwa kualitas kerja yang baik mampu menciptakan citra positif, sekaligus membuka jalan bagi kesempatan yang lebih baik bagi generasi pekerja Indonesia berikutnya di Jepang. Enaknya kerja di pertanian jeruk Jepang itu kita bisa kereta-keretaan sambil bersantai duduk di atas jeruk kayak gini, tapi dibayar tuh. Masa Allah, ini kan kayak enak pisan ini kita sambil melihat pemandangan yang sangat indah sambil bisa makan jeruk, tapi dibayar. Gimana nggak enak? Coba dari atas ke bawah itu tuh 10 menit kurang lebih, terus dari bawah ke atas lagi itu 10 menit, jadi 20 menit sambil duduk sambil makan jeruk kayak gini, tapi tetap dibayar, tetap dihitung kerja. Terus kan ada yang nanya juga, Bang, mana bagongnya? Kan di situ banyak bagong. Nah, saya teh takut ya kalau buat videoin bagong, takut diseruduk. Soalnya kalau setiap ada bagong teh saya nggak sempet pegang HP, saya teh keburu lari. Soalnya bagongnya juga agresif banget, takut nyeruduk. Buat yang nggak tahu bagong itu adalah babi hutan kalau bahasa Indonesianya mah. Nah, di sini teh suka banyak babi hutan, banyak bagong suka muncul. Cuman saya teh nggak sempet megang HP karena saya teh keburu lari, keburu takut duluan. Keluarnya juga si bagongnya teh tiap pas pulang kerja pas jam 5, jadi pas bagong keluar saya malah langsung ngacir ke birit-birit, takut diseruduk. Kalau diseruduk mau urusannya maut. Ohayo gozaimasu. Ayo WhatsApp nih. Chandre. Sensei, ohayo gozaimasu. Hei, minasan, ohayo WhatsApp nih. Ima soji shite imasu. Hei, soji shite imasu. Selain itu, pemerintah Jepang juga terus memperluas peluang kerja bagi tenaga kerja asal Indonesia di berbagai sektor, mulai dari manufaktur, konstruksi, pertanian, perikanan, hingga layanan kesehatan seperti perawat dan caregiver. Kebutuhan terhadap pekerja Indonesia terus meningkat. Hal ini tidak lepas dari rekam jejak positif yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Banyak perusahaan di Jepang mengaku puas dengan kualitas kerja, kedisiplinan, serta kemampuan bekerja Indonesia dalam beradaptasi dengan budaya kerja setempat. Karena alasan tersebut, Indonesia kini menjadi salah satu negara yang paling banyak dilirik untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Jepang. Kepercayaan yang semakin besar ini membuat banyak perusahaan Jepang kembali merekrut pekerja dari Indonesia secara berkelanjutan. Mereka berharap citra positif yang telah dibangun para pekerja Indonesia dapat terus dipertahankan oleh generasi berikutnya. Meski demikian, setiap pekerja tetap dituntut untuk memenuhi kualifikasi, kemampuan bahasa, serta aturan yang berlaku di Jepang. Dengan kualitas sumber daya manusia yang terus meningkat, peluang masyarakat Indonesia untuk berkarir di Jepang diperkirakan akan tetap terbuka lebar dan menjadi salah satu kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Sah, batinku kene iki mbiyen ya ora dibayar lho. Lah kok dibayar bayarane akeh to, dangkring tenan. Cuk, gek setak kelasnya kayak ngene nyambut gawe kayak dolanan. Alhamdulillah. Sasi 40 juta. La ilallah, aku itu masih pengen ketawa ngakak.
Soalnya apa? Orang mau ke Jepang pakai dasi, pakai jas kayak gitu kan. Aku masih pengen ketawa lagi kalau inget itu. Kampret pendidikan kalau militer di Jepang. Orang-orang itu pada ngapain? Ada yang nyempret, ada yang ngaspal, ada yang nebang bambu, ada yang maton. Pokoknya aneh. Pas berangkat ke sini pakai jas, pakai pantopel. Jangkrik. Dikira itu di sini mau nyalon gubernur atau gimana? Ya kan, apalagi kalau bilang apa terima kasih kayak gitu sampai nongkrok gue ini ke bawah. Jangkrik ya ampun tenan. Itu ide siapa sih dulu itu? Itu ide siapa itu yang ke Jepang? Kalau ke Jepang itu pakai jas, pakai dasi, itu ide dari siapa itu? Orang di sini loh ya nebang bambu kok, ya Allah Gusti.